Luar biasa, inilah kisah sejarah asal-usul sholat Jumat pertama kali dan keutamaan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang dijuluki sebagai Sayyidul Ayam atau rajanya hari-hari. Derajat hari Jumat sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan, hari itu adalah hari yang lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dan kemuliaan di hari Jumat. Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syato Adimyati menjelaskan, bahwa pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan 600.000 hambanya dari kobaran api neraka. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemuliaan bagi orang-orang Islam. Yaitu, barang siapa dari seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat, maka ia dicatat sebagai mati syahid, dan api-api neraka tak akan bisa menyentuhnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dijelaskan, bahwa Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang mati di hari atau malam Jumat, kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Dikisahkan juga, bahwa dahulu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi juga pada hari Jumat, dan wafatnya Nabi Adam juga terjadi di hari Jumat. Selain itu, peristiwa besar yaitu kiamat kubro juga kelak terjadi di hari Jumat. Di hari Jumat doa-doa yang dipanjatkan seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa di hari Jumat yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya 10 kali. Dari sebagian riwayat menjelaskan, bahwasanya Jumat asalnya adalah dari kata jamaah yang berarti berkumpul. Dikisahkan, bahwa dahulu Nabi Adam dan sang istri diturunkan ke bumi pada tempat yang berbeda. Mereka berdua dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Hingga suatu ketika pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Selain itu, kata Jumat diartikan juga berkumpulnya umat muslim untuk sholat Jumat. Adapun sejarah asal-usul sholat Jumat adalah, bahwa dahulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau pernah mengutus para sahabat untuk berdakwah keislaman di kota Madinah. Kewajiban sholat Jumat awalnya sudah disyariatkan ketika Nabi masih di Makkah atau sebelum hijrah. Namun praktik kala itu belum bisa dilakukan, karena apabila kaum muslimin berkumpul dengan banyak orang, tentu akan memancing amarah dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian, kota Yasrib atau Madinah dipandang sebagai kota yang aman untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, Nabi Muhammad mengirim utusan sahabat bernama Mus'ab bin Umair untuk hijrah ke Madinah terlebih dahulu untuk berdakwah. Jadi dengan kata lain, Mus'ab adalah orang pertama yang diutus Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Mus'ab kemudian diizinkan Nabi untuk menggelar sholat Jumat di Madinah. Ketika di Madinah, sahabat Mus'ab kemudian bertemu dengan As'ad bin Zaroroh. As'ad adalah sahabat Nabi dari Madinah yang pertama kali memeluk agama Islam. Kemudian, sahabat Mus'ab menyampaikan pesan Nabi dan menginstruksikan kepada sahabat As'ad untuk mendirikan sholat Jumat. Sahabat As'ad lalu mengundang sebanyak 40 lelaki untuk bersama-sama mengerjakan sholat Jumat. Jadi, sahabat As'ad adalah orang pertama yang mendirikan ibadah sholat Jumat. Adapun sholat Jumat pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Dikisahkan, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah sangat menegangkan. Dalam perjalanan itu, Nabi dan sahabat Abu Bakar bersinggah di daerah kecil bernama Kuba yang lokasinya sekitar 7 km dari pusat kota Madinah. Daerah itu banyak tumbuh pepohonan kurma yang hijau. Nabi berada di sana sekitar 4 hari dan ada yang mengatakan 14 hari. Di sana, Nabi juga bertemu dengan sahabat lain diantaranya ada sahabat Umar, Utsman, dan Ali. Ketika singgah di Kuba, Nabi, para sahabat dari kaum Muhajirin, dan disertai warga Kuba, kemudian bersama-sama mendirikan sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Kuba. Masjid itu adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, dan masjid itu adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad beserta para sahabat. Setelah singgah dan membangun masjid di Kuba, pada Jumat pagi, Nabi dan para sahabat kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju Yasrib atau kota Madinah. Ketika hendak memasuki kota Madinah, Nabi dan para sahabat singgah lagi di sebuah lembah bernama Wadi Ranura milik Bani Salim bin Auf yang berjarak sekitar 4 km dari Madinah. Di tempat itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Dan, lokasi itu sekarang berdiri masjid bernama Masjid Jumat.
Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, bahwa khutbah Nabi Muhammad saat melaksanakan sholat Jumat pertama adalah sebagai berikut. Segala puji bagi Allah, kepadanya aku memohon pertolongan, ampunan, dan juga petunjuk. Aku beriman kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dia telah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan cahaya dan pelajaran, setelah lama tidak ada Rasul yang diutus, minimnya ilmu, dan banyaknya kesesatan pada manusia di kala zaman menjelang akhir dan ajal kian dekat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah melampaui batas dan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Itulah wasiat terbaik bagi seorang muslim. Dan, seorang muslim hendaknya selalu ingat akhirat dan menyeru kepada ketakwaan kepada Allah. Berhati-hatilah terhadap yang diperingatkan Allah. Sebab, itulah peringatan yang tiada tandingannya. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah yang dilaksanakan karena takut kepadanya, ia akan memperoleh pertolongan Allah atas segala urusan akhirat. Barang siapa yang selalu memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, baik dikala sendiri maupun di tengah keramaian, dan ia melakukan itu tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah, maka baginya kesuksesan di dunia dan tabungan pahala setelah mati, yaitu ketika setiap orang membutuhkan balasan atas apa yang telah dilakukannya. Dan, jika ia tidak melakukan semua itu, pastilah ia berharap agar masanya menjadi lebih panjang. Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan Allah Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Imran ayat 30. Dialah zat yang benar firman-Nya, melaksanakan janjinya, dan semua itu tidak pernah teringkari. Allah berfirman, keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Quran Surat Qaf ayat 29. Karenanya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan sekarang maupun yang akan datang, dalam kerahasiaan maupun terang-terangan. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surat At-Tolak ayat 5. Barang siapa bertakwa kepada Allah, sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah menghindarkan dari kemarahan, hukuman, dan murkanya. Takwa kepada Allah akan membuat wajah bersinar, terang, membuat Allah ridho, dan meninggikan derajat. Lakukanlah dengan sepenuh kemampuan kalian, dan jangan sampai kurang di sisi Allah. Dia telah mengajarkan kepada kalian dalam kitabnya dan membentangkan jalannya untuk mengetahui siapa yang benar dan untuk mengetahui siapa yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Maka, berbuat baiklah sebagaimana dia berbuat baik kepada kalian, dan musuhilah musuh-musuhnya. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih dan menamakan kalian sebagai muslim. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. Quran Surat Al-Anfal ayat 42. Tiada daya upaya kecuali hanya dengan kekuatan Allah. Karenanya, perbanyaklah mengingat Allah, dan beramalah untuk kehidupan setelah mati. Sesungguhnya orang yang membangun hubungan baik dengan Allah, Allah pun akan membuat baik hubungan orang itu dengan manusia lainnya. Karena Allah yang memberi ketetapan kepada manusia, sedang manusia tidak mampu memberi ketetapan kepadanya. Dia menguasai manusia, sedang manusia tidak bisa menguasainya. Allah itu Maha Agung, tiada daya dan kekuatan selain dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.